Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Normalia Yuniarti Putri. Saya Ayu Safitri. Saya Reinhard Rambah. Saya Andi Nurul Hikmah. Saya Metri Plastika Toding. Nah, langsung saja kita ke video pembahasannya. Check it out! Langsung saja kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu akar. Apa sih itu akar? Akar merupakan bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada di dalam tanah dan tumbuh menuju ke pusat bumi. Akar itu sendiri memiliki fungsi yang penting untuk menyokong kehidupan tumbuhan. Fungsi akar yaitu yang pertama untuk menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Yang kedua yaitu perantara atau penopang tanaman maupun tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan nutrisi. Misalnya pada akar tanaman singkong, ubi, talas dan lain sebagainya. Selain itu, secara umum akar juga memiliki sifat diantaranya yaitu warnanya bukan hijau melainkan cenderung berwarna kecoklatan atau berwarna keputihan. Kemudian ujung akar dapat tumbuh secara berkelanjutan, yang artinya ujung akar dapat selalu beraktif membelah atau masih bersifat meristematik. Kemudian bagian ujung akar cenderung berbentuk runcing, gunanya untuk menembus tanah. Kemudian tidak memiliki buku-buku dan tidak beruas dan tidak memiliki nodus. Pada tanaman dikotil dan monokotil mempunyai struktur anatomi akar yang berbeda. Untuk struktur anatomi akar pada tanaman dikotil dan monokotil akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur akar monokotil dan dikotil. Struktur anatomi pada tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki beberapa persamaan. Dapat dilihat dari gambar di samping. Di antaranya itu terdiri atas lapisan epidermis, korteks, endodermis, serta silinder pusat. Namun demikian, khususnya pada struktur akar monokotil terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya, endodermis pada tumbuhan monokotil itu membentuk dinding sekunder yang lebih tebal daripada anatomi pada struktur akar dikotil, serta letak xilem dan flum pada tumbuhan monokotil itu berselang-seling. Sementara tumbuhan dikotil itu bersifat kolateral, di mana xilemnya itu dikelilingi oleh flum. Selanjutnya, struktur akar pada tumbuhan monokotil. Nah, pada umumnya, struktur akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu sama. Terdiri atas lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan juga silinder pusat. Namun demikian khusus pada struktur akar monokotil, terdapat berbagai perbedaan. Di antaranya yang pertama, endodermis pada akar tumbuhan monokotil membentuk dinding sekunder yang tebal. Yang kedua, pada akar tumbuhan monokotil, xilem dan flumnya itu tidak tersusun rapi. Hal ini disebabkan karena antara xilem dan flum tidak terdapat kambium seperti pada akar tumbuhan dikotil. Yang ketiga, xilem pada tumbuhan monokotil berhenti tumbuh sebelum bagian pusatnya terbentuk. Hal ini yang menyebabkan jalur-jalur xilem tidak berbentuk binang, tetapi membentuk satu ikatan dengan yang lainnya. Selanjutnya itu struktur akar dikotil. Umumnya struktur akar dikotil ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau biasa disebut dengan stele. Nah, yang pertama itu epidermis. Epidermis ini terdiri atas satu susunan sel yang berdinding tipis dan berkutikula, di mana pada proses ini juga membentuk rambut akar dengan mengadakan perpanjangan dari dinding luar
keluar ke arah lateral. Nah, yang kedua itu korteks. Korteks ini terletak di antara epidermis dan endodermis, yang dimana pada bagian korteks ini memegang peranan penting pada struktur pembentukan akar. Nah, pada bagian korteks juga terdapat beberapa lapisan sel yang di dalamnya terdapat ruang antar sel sepanjang akar. Nah, yang ketiga itu silinder pusat atau biasa disebut dengan stele. Nah, letak dari silinder pusat ini terdapat di bagian paling dalam dari struktur akar, atau terdapat pula atau berdampingan dengan endodermis dan membentuk lingkaran pusat dan jaringan pembuluh. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa akar lateral tumbuh pada bagian ini. Terdapat juga jaringan pengangkut yaitu xilem dan flum yang membentuk secara selang-seling yang tersusun di bagian jaringan parenkim atau biasa disebut dengan kambium. Selanjutnya itu persamaan akar monokotil dan dikotil. Yang pertama itu jaringan epidermis yang terletak di bagian terluar batang yang berfungsi sebagai zat kitin pada batang untuk melindungi agar tidak kehilangan air terlalu banyak. Yang kedua yaitu jaringan korteks yang terletak di antara lapisan endodermis. Dalam korteks terdapat sel parenkim, sel kolenkim, dan sel sklerenkim. Selanjutnya yaitu jaringan stel versikel yang terletak di sebelah dalam lapisan endodermis yang menyelubungi berkas pembuluh batang yang berfungsi memberi kekuatan pada batang. Selanjutnya yaitu jaringan berkas pembuluh yang terletak di bagian versikel dalam yang berfungsi sebagai penguat zat. Yang selanjutnya itu jaringan floem yang terletak di bagian luar berkas pembuluh atau di bagian luar kambium yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan yang dibuat di daun menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu jaringan xilem yang terletak di bagian dalam berkas pembuluh atau di dalam kambium yang berfungsi untuk menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Selanjutnya yaitu kambium yang terletak di antara berkas pembuluh xilem dan flum yang berfungsi sebagai membentuk jaringan xilem dan keluar membentuk jaringan flum. Baik, itulah video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.